Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Aslan Bisaku dengan NIM 2107321. Kali ini saya akan mempresentasikan presentasi dari mata kuliah meteorologi klimatologi dengan yang saya akan bawakan materinya lapisan atmosfer bumi. Yang pertama, atmosfer itu berasal dari dua kata. Atmos yang berarti uap atau udara dan sfera yang berarti lapisan. Dari asal kata tersebut, atmosfer bisa diartikan sebagai selubung gas atau lapisan udara yang menyelubungi bumi. Pembentukan lapisan udara tersebut banyak dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Secara umum, gas yang membentuk lapisan-lapisan atmosfer didominasi oleh zat-zat hidrogen, helium, metana, dan amonia. Lapisan-lapisan tersebut memanjang lebih dari 560 km di atas permukaan bumi ini. Setiap lapisannya juga diperkirakan memiliki ketebalan sekitar 500 km, di mana 99% gas yang menyusun atmosfer berada di bawah ketinggian 32 km. Nah, atmosfer itu juga mempunyai fungsi. Atmosfer berfungsi juga mengatur proses penerimaan panas sinar matahari. Atmosfer melakukannya dengan menyerap dan memantulkan panas yang dipancarkan oleh matahari. Sekitar 34% panas matahari kembali dipantulkan ke angkasa oleh atmosfer. Awan dan juga permukaan bumi sekitar 19% diserap oleh atmosfer dan awan. Selanjutnya, sekitar 47% sisanya mencapai permukaan bumi. Atmosfer juga mempunyai fungsi antara lain. Yang pertama, pelindung bumi agar suhu bumi tetap stabil dan menjaga agar cuaca dan kelembaban udara di dalam bumi ini juga tetap stabil. Yang kedua, penyeimbangan dan penyeimbang keadaan di dalam dan di luar bumi. Yang ketiga, mengurangi rasa panas yang diberikan langsung oleh cahaya matahari. Keempat, melindungi bumi dari serangan meteor-meteor atau benda-benda dari luar angkasa. Yang kelima juga, menjaga agar gravitasi bumi tetap stabil. Nah, atmosfer ini juga mempunyai manfaat loh. Yang pertama itu ada melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet dengan lapisan ozon. Sinar ultraviolet ini juga sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk yang hidup di bumi. Yang kedua ini juga melindungi bumi dari benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi. Atmosfer juga menjadi cuaca yang bisa mempengaruhi hujan, badai, topan, angin, salju, awan, dan lain sebagainya. Yang keempat ini memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia, tumbuhan, dan juga hewan untuk bernafas, dan kebutuhan lainnya seperti oksigen, nitrogen, karbon dioksida. Nah, kali ini saya akan menyebutkan lapisan-lapisan atmosfer dan menjelaskan. Yang pertama ada troposfer. Nah, manusia pada lapisan troposfer masih memungkinkan untuk bernafas. Sehingga tidak heran kita lihat para pendaki gunung masih bisa bertahan pada lapisan ini. Namun, mengapa bisa menyebabkan rasa lelah dan keringat dingin? Fenomena alam seperti perubahan cuaca dan iklim terjadi pada lapisan ini. Lapisan troposfer mengandung dua senyawa kimia, yaitu karbon dioksida dan uap air. Dua senyawa ini yang paling banyak ditemukan dibandingkan dengan lapisan lain. Lapisan troposfer juga terletak pada ketinggian 0-12 km di atas permukaan bumi. Troposfer merupakan lapisan dasar yang dekat dengan bumi, maka dari itu troposfer berfungsi juga menjaga kestabilan udara di bumi. Nah, ini ada ciri-cirinya. Yang pertama, munculnya berbagai fenomena. Yang kedua, lapisan pembatas. Yang ketiga, suhu pada lapisan berbeda-beda. Yang keempat, keadaan suhu lapisan troposfer. Nah, yang selanjutnya ini ada stratosfer. Lapisan yang bersuhu dingin
dan hanya ditempai oleh ozon. Lapisan stratosfer berfungsi sebagai pelindung dari gelombang radiasi ultraviolet yang sangat membahayakan. Jika terkena kulit manusia ini, lapisan ozon akan menipis jika aktivitas di dunia banyak melakukan perusakan seperti penebangan pohon secara masif. Nah, yang selanjutnya itu mesosfer. Lapisan pada ketinggian 50 km sampai dengan 75 km di atas permukaan bumi. Lapisan ketiga dari atmosfer ini terjadi penurunan suhu yang cukup signifikan setiap bertambahnya ketinggian. Suhu pada lapisan mesosfer bisa mencapai 0,4 derajat Celcius setiap pada ketinggian 100 meter. Lalu, kenapa meteor yang sangat besar dapat hancur sebelum masuk ke bumi? Nah, pada lapisan mesosfer, setiap benda luar angkasa yang masuk akan dibakar dan diurai menjadi debu. Karena pada lapisan ini, ketinggian terendah mesosfer suhu berkisar 10 derajat Celcius dan jarak tertinggi bersuhu minus 120 derajat Celcius. Mesosfer memiliki ciri-ciri ketinggian lapisan antara 50 km sampai 75 km. Dan pada lapisan ini, suhu ini juga tidak stabil. Setiap jarak 100 meter, maka suhu akan berkurang 0,4 derajat Celcius. Nah, ini dua manfaat dari mesosfer, pelindung bumi dari benda luar angkasa. Yang kedua, perubahan cuaca dan suhu. Yang ketiga, lapisan pembatas mesopaus. Yang selanjutnya, termosfer atau bisa disebut juga ionosfer. Termosfer adalah lapisan di mana terjadinya ionisasi partikel-partikel sehingga akan memberikan efek pada perambatan atau pemantulan gelombang radio, baik itu gelombang radio dengan frekuensi rendah maupun tinggi. Lapisan termosfer terletak pada ketinggian 80 km sampai 100 km. Setelah adanya lapisan mesosfer, terdapat lapisan yang lebih jauh dari mesosfer. Nah, yang terakhir ini ada eksosfer. Eksosfer juga lapisan terakhir yang menyelimuti bumi dengan jarak di atas 800 km sampai dengan 3260 km. Pada lapisan ini terjadi berbagai interaksi antara gas yang ada di luar angkasa. Kekuatan atau gaya tarik bumi pada lapisan eksosfer rendah karena jaraknya yang cukup jauh dari permukaan bumi. Inilah mengapa sebabnya pengaruh gaya berat pada lapisan ini sangatlah kecil. Karena pada lapisan eksosfer mulai terjadinya interaksi yang sangat keras dengan susunan gas-gas yang ada di luar angkasa. Sangat sedikit ditemukan gas pada lapisan eksosfer. Munculnya cahaya redup pada lapisan ini disebabkan karena unsur hidrogen yang sedikit. Cahaya redup ini juga dikenal dengan cahaya zodiakal dan Gegenstream. Cahaya redup yang muncul ini pada dasarnya adalah hasil refleksi dari cahaya matahari yang mana kemudian dipantulkan oleh partikel debu meteorit dan tidak dihitung jumlahnya. Segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila kata-kata saya tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.